Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Cerita Lalol. Teman-teman, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah kepada kalian semua yang lagi-lagi kisah ini datangnya berasal dari luar negeri ya. Kisah ini adalah mengenai seorang gadis remaja yang mendapatkan predikat sebagai perempuan termuda yang dijatuhi hukuman mati di Amerika. Wow, sungguh predikat yang sangat tidak membanggakan sama sekali ya. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, loh kok bisa di usia yang sangat belia, di usia yang masih remaja seperti itu, kok bisa dia mendapatkan hukuman mati? Yaitu semua disebabkan karena obsesi gelapnya dan juga rasa cemburu buta yang akhirnya membuat dia melakukan sebuah kejahatan dan berakhir dengan mendekamnya dia di balik jeruji besi, bahkan mengakibatkan dia dijatuhi hukuman mati. Kalau teman-teman penasaran dengan kisah lengkapnya, kita langsung saja masuk ke alur cerita lalu hari ini. Krista Gilpike lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1976 di West Virginia. Dia dilahirkan dengan kerusakan otak yang cukup parah ya. Hal ini disebabkan karena ibunya adalah seorang pecandu narkoba dan selama dia mengandung Krista, ibunya ini tidak pernah berhenti untuk mengkonsumsi minuman keras ataupun minuman beralkohol. Masa kecilnya sangat kacau, orang tuanya sangat keras dan sangat kasar ya. Dan setelah kedua orang tuanya bercerai, dia pun tinggal bersama ibunya. Namun ibunya ini adalah ibu yang sangat buruk. Dia suka sekali gonta-ganti pacar dan dia hanya mengutamakan kehidupan romantis pribadinya saja ya dibandingkan mengasuh putri kandungnya. Jadi masa kecil Krista itu diwarnai dengan disfungsi keluarga dan juga pengabaian dari orang tuanya ya. Bahkan salah satu bibinya sempat mengatakan bahwa suatu saat dia pernah pergi ke rumah Krista dan dia mendapati Krista saat dia masih bayi, dia merangkak di lantai di antara kotoran anjing ya. Segitu nggak pedulinya sang ibu terhadap putrinya. Karena orang tua yang lalai dan kasar, maka akhirnya membuat Krista ini jadi kayak berpindah-pindah terus ya hidupnya. Kadang di rumah ibunya, kadang di rumah ayahnya, kadang di rumah kakek dan neneknya, tapi semuanya sama saja, semuanya sangat buruk ya. Jadi akhirnya dia pun dipindahkan ke sebuah foster home ya, atau sebuah rumah asuh. Namun di sana pun dia juga nggak bisa tinggal tetap, dia selalu berpindah-pindah dari satu rumah asuh ke rumah asuh yang lain. Karena apa? Karena dia ternyata sangat kasar dan sering sekali membuli teman-teman yang ada di sana ya. Jadi dia sangat sulit sekali untuk menemukan sebuah tempat tinggal yang permanen untuk dirinya. Bahkan saat dia menginjak usia 15 tahun, dia sering sekali mengalami kekerasan seksual oleh beberapa pria. Dan yang paling mengerikan adalah ternyata dia mengalami pelecehan itu sejak dia berusia 2 tahun ya. Bahkan disebutkan ada seorang pria yang melecehkannya sambil melibatkan seekor anjing loh dalam pelecehannya itu. Dan itu dimulai saat dia berusia 12 tahun. Jadi dia sangat terluka dan menderita trauma yang menyebabkan akhirnya dia melakukan beberapa kali percobaan bunuh diri. Dan karena semuanya gagal, pada akhirnya dia pun melarikan diri ke jejak terlarang. Dan sejak saat itu, akhirnya dia berubah menjadi seorang pecandu narkoba dan juga minuman beralkohol. Kondisi mental Krista sangat tidak stabil, bahkan catatan medis mengatakan bahwa dia mengalami gangguan psikologis dan perilaku agresif. Singkat cerita, pada usia 18 tahun, Krista akhirnya putus sekolah, entah dia keluar sendiri dari SMA atau dia dikeluarkan dari sana karena dia murid yang bermasalah. Pokoknya dikatakan dia putus sekolah ya. Dan tapi beberapa saat kemudian akhirnya dia menyesal dan dia tiba-tiba mengatakan dia ingin berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dia pun diarahkan untuk masuk ke Job Corps yang ada di Nashville, Tennessee. Kalau kalian belum tahu apa itu Job Corps itu merupakan program yang didanai oleh pemerintah untuk para remaja dan juga dewasa muda yang bermasalah sehingga mereka bisa tinggal di dalam kampus bersama-sama ya. Dan di sana nanti mereka akan diajari kayak pelatihan kerja, diajari berbagai macam keterampilan yang tujuannya supaya di masa depan mereka bisa memiliki karir yang lebih baik ya.
Nah, akhirnya Krista pun bergabung di Job Corps yang ada di Nashville, Tennessee sebagai awal yang baru dalam hidupnya. Namun, hanya beberapa hari selang dia bergabung di sana, dia malah tergila-gila dengan seorang anak laki-laki yang berusia 17 tahun bernama Tedriel Shipp ya. Dan itu merupakan awal kehancuran dari hidup Krista. Dan akhirnya keduanya pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk berpacaran. Di sini Krista mulai melupakan tujuan awalnya ya untuk bergabung di kampus itu. Padahal awalnya kan dia ingin memperbaiki hidupnya. Tapi akhirnya fokusnya jadi teralihkan. Karena akhirnya dia hanya berfokus kepada pacarnya. Dia merasa sangat bahagia bertemu dengan pacarnya ini karena dia merasa pacarnya itu membuat hidupnya serasa lengkap gitu ya. Ya kita nggak bisa salahin dia karena kita tahu sendiri dari sejarah masa kecilnya yang penuh dengan pengabaian dan hal-hal buruk, jadi tentu saja ini berperan besar dalam bentuk psikologisnya ya. Dan mereka berdua ini akhirnya menjalani hubungan yang sangat toksik. Apalagi ditambah dengan sikap Tedriel yang sangat menyukai hal-hal yang aneh, gelap, dan sangat menyeramkan. Dan gak lama hal ini pun menular juga kepada Krista. Jadi keduanya mulai sama-sama terikat oleh minat pada hal-hal yang berbau gaib dan praktek gelap seperti okultisme dan satanisme. Dan bisa kita pastikan akhirnya Krista pun melenceng sangat jauh dari tujuan awal dia bergabung ke kampus tersebut. Untuk sementara waktu, Krista merasa sangat bahagia dan dia tenang dengan kehidupannya ya. Namun kebahagiaannya itu terusik ketika seorang gadis berusia 19 tahun baru saja bergabung ke kampus tersebut. Dia bernama Colin Slammer. Krista ini aneh sekali ya. Dia merasa bahwa kedatangannya Colin ini mengancam dan mengusik hubungan si Krista dengan Daryl. Bisa-bisanya dia beranggapan bahwa si Colin ini sangat ingin merebut Daryl dari hidup Krista. Krista berpikir bahwa si Colin ini sangat terobsesi untuk memiliki Daryl. Padahal kenyataannya justru Krista lah yang sangat terobsesi pada Colin. Karena apa? Karena dia tidak pernah berhenti untuk membicarakan Colin terus di hidupnya. Dia tidak pernah berhenti mengatakan bahwa dia sangat membenci Colin, dia akan terus menguntit Colin di sekitar kampus, dia akan membulinya, menindasnya sepanjang waktu. Jadi hidup Colin itu benar-benar nggak tenang ya. Karena terus-menerus diganggu oleh si Krista. Jadi kecemburuan yang sangat tidak beralasan dan rasa obsesi yang sangat gelap inilah yang akhirnya mendorong Krista untuk memulai suatu rencana yang sangat licik dan jahat terhadap Colin. Dan rencana jahat itu pun mulai direalisasikan oleh Krista ya. Tepatnya pada tanggal 12 Januari tahun 1995, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Krista mendatangi Colin di kampus. Di sana tiba-tiba dia minta maaf pada Colin karena selama ini dia selalu bersikap kasar, selalu mengganggu dan menindas Colin ya. Dan Colin yang memang dasarnya memang dia anak yang baik hati, dia pun mau memaafkan si Krista. Dan gak berhenti sampai di situ, Krista pun menawari Colin, mau gak kira-kira nanti malam kita pergi nongkrong, kita hangout gitu. Ya, sebagai tawaran perdamaian gitu. Sebagai bentuk mereka telah mengakhiri permusuhan lama mereka selama ini. Dan Colin yang polos pun tidak menyadari ada niat terselubung di balik tawaran tersebut. Akhirnya dengan mudah mengiyakan tawaran itu ya. Dan benar pada malam harinya mereka keluar dari kampus untuk jalan-jalan di tepi hutan yang ada di area belakang kampus tersebut. Dan ternyata mereka tidak jalan-jalan hanya berdua saja ya. Ternyata malam itu pacar Krista ikut, yaitu Tedriel Shipp, dan juga ada salah satu sahabat dari Krista yang bernama Shadola Peterson juga bergabung dalam acara jalan-jalan itu. Dan begitu mereka sampai di area yang cukup gelap, yang sepi, tidak ada pengunjung di sana, tanpa babi bu, tiba-tiba Krista dan pacarnya segera menyerang Colin secara membabi buta. Dan saat itu Shadola segera mundur ke belakang ya, karena fungsinya dia ikut di sana itu sebenarnya hanya untuk sebagai pengintai, hanya untuk mengamati keadaan di sekitar, jangan sampai ada orang luar yang turut ikut campur tangan untuk menyelamatkan
Colin. Selama hampir 30 menit, Colin terus-terusan disiksa, dipukuli, ditendang secara brutal oleh Krista dan juga pacarnya. Bahkan mereka berdua juga terus-terusan menusuk tubuh Colin menggunakan senjata tajam, bahkan sebanyak 300 kali. Dan gak berhenti sampai di situ. Mereka berdua bahkan menggambar pentagram di dada Colin. Itu semacam kayak bintang bersudut 5 gitu ya. Hal ini sering dikaitkan dengan praktek okkultisme dan juga dunia sihir. Pokoknya mereka kayak orang kesetanan malam itu. Dan puncaknya adalah mereka berdua menjatuhkan balok beton yang sangat besar ke kepala Colin, yang tentu saja langsung mengakibatkan tengkorak Colin retak dan hancur. Dan pada akhirnya Colin pun menghembuskan nafas terakhirnya ya. Dan kalian tahu apa yang lebih gila lagi? Krista mengiris sepotong tulang dari tengkoraknya si Colin dan membawanya sebagai tanda kemenangan. Bener-bener psikopat beneran nih orang. Dan kalian tahu kegilaan Krista tidak berhenti sampai di sana. Karena apa? Karena setelah dia berhasil untuk membunuh si Colin, dia mulai keliling seisi kampus dan dia mulai memamerkan itu sepotong tulang tengkorak yang dia simpan di kantong bajunya itu, dan dia pamerin ke seisi kampus. Dan dengan bangga dia bilang, ini aku sudah berhasil melenyapkan nyawa si Colin yang telah berusaha ingin merebut pacarku. Gila nih orang. Dan ternyata teman-temannya si Krista di kampus ini juga orang-orang gila semuanya. Karena setelah mereka mendengarkan pengakuan dari si Krista, gak ada satupun yang mencoba untuk lapor polisi. Dan kasus ini baru terungkap 2 hari kemudian, karena polisi tiba-tiba menemukan mayatnya si Colin terbujur kaku di belakang kampus tersebut. Dan gak butuh waktu yang lama, polisi pun langsung segera bisa menangkap 3 tersangka kasus itu. Jadi ketiganya segera ditangkap oleh polisi dan langsung diinterogasi ya. Dan mereka pun juga langsung mengakui perbuatan mereka. Bahkan sepanjang interogasi berlangsung ya, Krista ini tidak menunjukkan raut muka penyesalan sama sekali. Justru dia tersenyum sangat puas ya, tersenyum sangat lebar, dan dia merasa sangat puas karena dia telah melenyapkan nyawa Colin. Parah. Persidangan pun segera digelar, tepatnya pada bulan Maret tahun 1996, dengan bukti-bukti yang sangat kuat, apalagi ditambah dengan kesaksian dari Shadola Peterson yang mengatakan bahwa Krista lah otak utama dari pembunuhan ini, maka tidak membutuhkan waktu lama ya bagi para juri untuk membuat keputusan. Kira-kira hanya 2,5 jam, juri langsung bisa memutuskan, dan hasilnya adalah Krista dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, dan dia divonis hukuman mati. Dan yang tentu saja menjadikan dia sebagai wanita termuda yang dijatuhi hukuman mati di Amerika. Awalnya kan Krista ini sama sekali tidak menunjukkan raut muka penyesalan ya karena telah membunuh si Colin. Namun setelah vonis dijatuhkan dan bahwa dia dijatuhi hukuman mati, dia pun akhirnya menangis histeris ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk dihukum mati. Loh, kok aneh? Nah, terus emangnya si Colin pantas untuk dianiaya, disiksa segitu brutalnya sampai akhirnya mati? Aneh banget memang pola pikirnya si Krista ini. Kayak bener-bener dia tuh nggak normal gitu ya. That you shall be put to death by electrocution in another prescribed by law. That you shall be transferred to the custody of the warden at the Tennessee Prison and further on the 12th day of January 1997, your body shall be subjected to shock by sufficient current of electricity. God have mercy on you. Lalu bagaimana dengan keadaan Teddy Rilship, yaitu pacarnya si Krista? Dan akhirnya hakim pun menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat untuk pacar Krista. Dan untuk Shadola Peterson, karena dia dianggap tidak ikut terlibat secara langsung dalam pembunuhan ini, dan dia juga mau bekerja sama dengan jaksa dengan cara memberikan kesaksian, dan atas imbalan kesaksiannya itu, akhirnya ia hanya menerima hukuman masa percobaan saja. Krista Pike tetap berada di sel kematian hingga hari ini. Belum dikeluarkan tanggal resmi kapan dia akan dieksekusi ya. Namun sampai hari ini dia tetap berupaya untuk mengajukan banding, namun semua upaya bandingnya itu ditolak. Dan lagi pula Krista ini bukanlah seorang tahanan yang baik ya. Dia ini kan ditempatkan di penjara wanita di Tennessee. Namun di sana pun dia sering sekali melakukan kekerasan terhadap narapidana yang lainnya.
Bahkan pada tahun 2001, ia mencoba membunuh seorang narapidana dengan kabel listrik. Dan justru hal ini merupakan sebuah aksi yang menambah jumlah catatan kejahatannya. Bukannya bertobat, justru dia malah semakin menjadi-jadi di dalam tahanan. Pengacara dan para pembela Krista, mereka mengatakan hakim seharusnya juga mempertimbangkan bagaimana masa kecilnya Krista yang sangat gelap, yang dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, itu tentu saja mempengaruhi kondisi psikologisnya ya, mempengaruhi mentalnya sehingga akhirnya dia melakukan kejahatan itu. Dan tentunya hal ini harusnya bisa mengurangi masa tahanan Krista. Namun pengadilan menolaknya ya, karena seperti apapun dia mengalami pengalaman buruk di masa lalu, itu bukanlah sebuah alasan untuk dia melakukan sebuah kejahatan yang mengerikan seperti itu kepada temannya sendiri ya. Kisah Krista Pike ini bukan hanya tentang pembunuhan brutal seorang remaja, namun ini juga kisah tentang bagaimana cemburu, rasa terabaikan, dan obsesi pada kegelapan bisa mendorong seseorang melakukan hal yang tak terbayangkan. Dan ya, nggak terasa kita sudah sampai di akhir dari cerita kita hari ini. Dan ya, pertanyaanku untuk kalian adalah, menurut kalian, apakah Krista itu merupakan seorang korban dari masa lalu yang rusak? Atau memang ia lahir dari sisi gelap yang memang tidak bisa dikendalikan? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe Cerita Lalu supaya kalian tidak ketinggalan kisah nyata berikutnya. Bye-bye!